Halo semuanya, mari kita bahas mengenai kesetaraan gender. Sebelum memulai lebih dalam, apa sih kesetaraan gender itu? Jadi, kesetaraan gender merupakan masalah penting dalam wawasan dunia karena masih ada ketidaksetaraan dalam berbagai aspek kehidupan. Contoh yang pertama adalah dalam segi pendidikan yang dimana anak perempuan tidak diperbolehkan untuk belajar atau bersekolah tinggi dan hanya diperuntukkan untuk anak laki-laki saja. Yang kedua dalam dunia kerja yang dimana perempuan seringkali menerima upah lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk melakukan pekerjaan yang setara. Lalu, adapun dalam segi kehidupan, yang dimana perempuan juga seringkali diremehkan dengan contoh perempuan tidak boleh bekerja dan harus menjadi istri dan hanya mengurus anak saja. Biasanya hal ini masih terjadi pada kota-kota kecil ataupun desa. Adapun tujuan dari kesetaraan gender. Tujuan dari kesetaraan gender sendiri adalah memastikan untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin untuk memiliki hak, peluang, dan diperlakukan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan pengambilan keputusan. Hal ini bertujuan untuk menghapus diskriminasi, mengurangi kesenjangan, dan menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif. Berikut merupakan perbandingan kesetaraan gender di Indonesia. Beberapa hal yang bisa diperhatikan dari grafik adalah: pertama, peningkatan signifikan dalam pendidikan dari hanya 30% di masa lalu menjadi 82% saat ini. Lalu, partisipasi kerja perempuan meningkat dari 20% menjadi 53%. Setelah itu, adanya kesenjangan upah berkurang drastis dari 40% menjadi hanya 15%. Untuk yang terakhir merupakan dukungan terhadap kesetaraan gender meningkat dari 10% menjadi 60%. Perbedaan antara kota dan desa pun terlihat jelas, dengan kota memiliki persentase yang lebih tinggi di semua kategori. Mari kita masuk lebih dalam mengenai perbedaan pandangan kesetaraan gender dalam pengertian teosentrisme maupun dalam wawasan dunia. Yang pertama terdapat dasar pemikiran dari teosentrisme. Teosentrisme merupakan pandangan yang menempatkan Tuhan sebagai pusat dalam memahami kesetaraan gender, di mana perbedaan gender dipandang sebagai ketetapan Tuhan yang memiliki tujuan dan hikmah. Setiap gender memiliki peran dan fungsi yang saling melengkapi untuk menciptakan keharmonisan hidup. Selanjutnya terdapat pada konsep utama dari teosentrisme. Laki-laki dan perempuan memiliki peran yang saling melengkapi. Keadilan lebih penting daripada kesamaan, dan yang terakhir adanya pembagian peran berdasarkan fitrah. Yang kedua, kita masuk ke dalam dasar pemikiran wawasan dunia. Wawasan dunia merupakan pandangan berbasis pemikiran modern dan nilai-nilai kemanusiaan universal, bahwa setiap manusia memiliki hak dan martabat yang sama terlepas dari jenis kelaminnya. Gender dipahami sebagai hasil konstruksi sosial, bukan kodrat, sehingga peran gender dapat berubah sesuai perkembangan masyarakat. Kesetaraan akses dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan publik menjadi fokus yang utama. Masuk ke dalam konsep utama wawasan dunia itu, terdapat kesetaraan penuh dalam hak dan kewajiban, kebebasan memilih peran tanpa batasan gender, dan yang terakhir merupakan penolakan diskriminasi berbasis gender. Dampak dari kesetaraan gender. Dampak kesetaraan gender mencakup aspek positif dan tantangan dalam berbagai bidang kehidupan. Kesetaraan gender bertujuan memberikan akses yang sama bagi laki-laki perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan hak sosial. Selanjutnya, dampak positif kesetaraan gender. Pertama, peningkatan akses pendidikan. Kedua, kemajuan ekonomi. Ketiga, keseimbangan dalam pengambilan keputusan. Keempat, peningkatan kesejahteraan sosial. Contoh tradisional yang masih terjadi. Pertama, perkawinan anak. Di beberapa desa, tepatnya di Indonesia, masih ada praktik menikahkan anak perempuan setelah tamat SMA karena budaya atau tekanan ekonomi. Kedua, pembagian peran tradisional. Perempuan yang ingin bekerja sering sekali dilarang karena dianggap melanggar peran kodrat mereka. Ketiga, keterbatasan pendidikan. Untuk perempuan, banyak keluarga di pedesaan, terutama
menyelenggarakan workshop di kampus dan masyarakat untuk mengedukasi tentang kesetaraan gender. Kegiatan ini meliputi pembuatan poster dan pamflet yang menyederhanakan isu gender, serta diskusi interaktif untuk membongkar stereotip gender. Hasilnya, peserta mulai melihat kesetaraan gender sebagai peluang, bukan ancaman. Lalu yang kedua, publikasi informasi. Kami juga menggunakan platform digital untuk menyebarkan informasi tentang isu gender melalui akun media sosial yang berisi artikel, video, dan cerita inspiratif. Infografis yang mudah dipahami disebarkan untuk menjelaskan dampak ketidaksetaraan gender, dengan harapan masyarakat semakin sadar pentingnya peran mereka dalam kesetaraan gender. Sekian pembahasan mengenai kesetaraan gender. Semoga bermanfaat.